Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Bu Narti dalam pembelajaran Matematika kelas 5. Kali ini kita akan mempelajari penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Sebelum kita mempelajari tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama, terlebih dahulu kita ulang kembali tentang arti dan makna pecahan. Mari kita lihat arti pecahan. Kalian pasti masih ingat arti pecahan atau makna dari pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Ini ada pecahan 1/2. Kenapa disebut 1/2? Karena 1 kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi artinya 1/2 adalah 1 bagian dari kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama besar. Ini bagian yang pertama dan ini bagian yang kedua. Nah, 1 ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Sehingga setiap bagiannya merupakan 1/2. Yang artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Atau 1 bagian dari kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama. 1 ini kita bagi menjadi 2 kelompok yang sama besar. Maka setiap bagiannya merupakan 1/2 atau disebut pecahan 1/2. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada Siti memegang 1 potong pepaya. Ya. Ini Siti telah memotong sebuah pepaya atau 1 pepaya. Kemudian 1 potong dipegang oleh Siti dan 1 potong lagi di atas meja. Apakah potongan yang dipegang oleh Siti merupakan 1/2 atau setengah? Coba perhatikan baik-baik. Apakah pepaya yang dipotong oleh Siti menjadi 2 potong atau menjadi 2 bagian bisa dikatakan 1 potongnya atau 1 bagiannya menjadi 1/2 atau setengah? Bukan ya. Bukan pecahan setengah. Mengapa? Karena 2 bagiannya tidak sama besar. Begitu juga gambar yang berada di sebelah kanan ini, yaitu yang berwarna coklat dan yang berwarna putih. Ini menjadi 2 bagian, tetapi bukan pecahan setengah. Bukan pecahan setengah. Kenapa? Karena tidak sama besar. Yang coklat lebih besar daripada yang putih. Maka ini bukan pecahan 1/2. Perhatikan kembali arti pecahan ini. 1 dibagi 2 sama besar, maka dalam 1 bagiannya adalah 1/2. Atau disebut pecahan 1/2. Artinya 1 bagian dari kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama besar. Ingat ya, harus sama besar. Kalau tidak sama besar, itu bukan pecahan. Kita latihan sekarang. Perhatikan ada 1 dibagi menjadi 4. Maka bagian yang berwarna kuning ini, ya, berwarna kuning ini, berapa? Pecahan 1/4. Artinya apa? 1 bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 kelompok yang sama besar. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka ini disebut pecahan 1/4.
Kemudian 1 kita bagi menjadi 4 lagi. Dan yang berwarna kuning ini 1, 2, ini menjadi ya 2/4. Artinya 2 bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Lanjut, dibagi 4 lagi. Nah, ini menjadi berapa? Ya, 1/4. Artinya 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Kalau ini berapa? Ya, 2 bagian. Berarti berapa pecahannya? 2/4. Atau artinya 2 bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Ingat ya, harus sama besar. Nah, sekarang 1 kita bagi menjadi berapa ini? 1 dibagi menjadi 8. Coba hitung. Ya, 1 bagiannya sama dengan berapa pecahan? 1/8. Nah, kalau kita ambil 2 bagian, pecahannya berapa? Ya, 2/8. Sekarang 1 kita bagi menjadi 8 lagi. Kita ambil 1, ya 1/8. Kemudian kita ambil lagi 3 bagian. Maka ini pecahannya berapa? Berapa pecahannya ini? 3/8. Ya, lanjut. Nih, kita bagi 8 lagi. Ini 1/8. Kemudian ada 4 bagian. Berapa? 4 bagian. Berapa ini pecahannya? Ya, 4/8. Artinya 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar adalah 4/8. Nah, kita lanjutkan ke pecahan senilai. Kalian pasti masih ingat tentang gambar ini. Ini kertas origami yang dilipat menjadi 2, ya. Artinya 1 dari 2 bagian yang diarsir atau yang digaris-garis ini adalah nilainya setengah. Kemudian kita lipat menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Dan 2 bagian menjadi yang ini 1, 2, 2/4. Kemudian di sini kita lipat menjadi 8 sehingga 4 bagian menjadi 4/8. Perhatikan yang diarsir atau yang digaris. Baik itu setengah, 2/4 dan 4/8, luasnya sama, besarnya sama. Sehingga ini disebut dengan pecahan senilai atau pecahan yang nilainya sama. Kita lihat lagi pecahan senilai. Ini 1. Kemudian kita bagi 2. Setiap bagiannya menjadi 1/2. Kemudian 1 kita bagi lagi menjadi 4. Setiap bagiannya jadi 1/4. Nah, kita ambil 2 bagian. Ini 2/4. Kalian perhatikan luas daerah yang diwarnai kuning ini dengan yang ini. 2 bagian 1/4 atau 1/4-nya itu ada 2, maka 2/4. Dan ini adalah 1 bagian dari 2, atau 1/2. Maka pecahan 1/2 dan 2/4. Perhatikan, 1/2 sama nilainya atau senilai dengan 2/4. Kenapa disebut 1/2 senilai dengan 2/4? Karena luas yang diarsir atau luas yang berwarna kuning ini sama dengan yang 2/4.
luasnya sama. Maka nilainya sama. 1/2 sama dengan nilainya 2/4. Ini disebut pecahan senilai. Ya, 1/2 dengan 2/4. Senilai. Lanjut. 1 kita bagi 2, maka 1 bagian ini sama dengan setengah. Kita lihat pecahan berikutnya. Dibagi 4. Menjadi 2/4. Yang berwarna kuning. Kita lihat lagi. Dibagi 8. Nah, 4 bagiannya adalah 4/8. Maka dapat kita simpulkan 1/2 senilai dengan 2/4. Senilai dengan 4/8. Maka 1/2 ya. 1/2 yang ini luasnya, perhatikan luasnya, dengan 2/4 dan 4/8 ini sama luasnya, sama besarnya, maka disebut dengan pecahan senilai. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan pecahan. Perhatikan contoh pertama, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan, bagaimana cara menyelesaikannya? 1 ditambah 2 sama dengan 3, 4. Ini 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. Seperti ini. Apakah jawabnya 3/8? Apakah ini jawabnya betul? Ya, kita perhatikan dulu yang contoh yang kedua ini. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 1 ya, ditambah 2 sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Kemudian 4-nya tetap. Kenapa? Lalu yang mana yang benar? 1/4 ya, ditambah 2/4 sama dengan 3/4 atau 3/8. Yang mana yang benar? Iya, 3/8 adalah jawaban yang salah. Ini salah. Ya. Lalu yang benar yang mana? 3/4. Ini yang benar. Mengapa ini yang benar? Kita harus tahu ya. Mengapa 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian yang bawahnya 4 ditambah 4 sama dengan 8, ini jawabannya salah. Sementara 1 ditambah 2 sama dengan 3, sedangkan yang bilangan atau angka yang di bawahnya ini 4 atau penyebut ini tetap 4. Mengapa? Ini adalah jawaban yang benar. Mengapa ini? Kita harus tahu. Mari kita lihat seperti apa penjumlahan pecahan yang benar. Nah, penjumlahan pecahan 1/4 dengan 2/4 dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama ini nilainya berapa? Iya, 1/4 ya. Ini satu bagian dari 4. 1, 2, 3, 4. Satu bagian dari 4. Ini 1/4. Dan ini yang berwarna kuning ini juga dibagi 4 ya. Jadi setiap yang berwarna kuning ini adalah satu bagian. Namanya 1/4. Kalau dua bagian menjadi berapa? 1/4 dengan 1/4 ini 2/4. Ini adalah berapa? 2/4. Ya, ini 2/4 ya. Maka kita jumlahkan. Satu bagian atau 1/4 ini dengan 2/4 ini. Kita lihat bagaimana caranya. Satu bagian kita gabung lagi atau kita tambahkan dengan 2/4. Nah, sekarang menjadi berapa? Iya, 3/4. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Artinya terlihat di sini bahwa yang dijumlahkan
hanya pembilangnya saja. 1 ditambah 2 menjadi 3. Gitu ya. Sementara penyebutnya tetap, tidak berubah. Sama dengan 4. Jadi, 1/4 ditambah 2/4, 3/4. Penyebutnya atau ini adalah kelompoknya. Tetap, bagiannya dijumlahkan. Kenapa? Karena 1/4 dengan 2/4 adalah pecahan yang penyebutnya sama. Artinya, 1 bagian dari 4 ditambah dengan 2 bagian dari 4. Sama-sama dari kelompok 4. Ini kelompoknya 4. Dibagi 4. Ini juga kelompoknya 4. 1, 2, 3, 4. Karena kelompoknya sama-sama 4 atau penyebutnya itu 4, pecahan 1/4 dan atau ditambah 2/4 ini adalah pecahan yang sama penyebutnya, maka penyebutnya adalah tetap. Karena mereka berasal dari bagian yang sama-sama kelompok 4. Yang ditambahkan atau yang dijumlahkan cukup pembilangnya atau angka yang ada di atasnya. Maka menjadi 3/4. Jadi nanti kalau ditanya, mengapa penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, hanya yang ditambahkan adalah pembilang atau bilangan yang di atasnya, maka jawabnya adalah karena ini merupakan pecahan yang bagiannya itu sama-sama dibagi 4. Maka disebutlah pecahan 1/4 karena ada 1 bagian, 2 bagian menjadi 2/4. Berasal dari bagian yang sama, kelompok yang sama. Ya, kelompok yang sama ya, kelompok 4 dan kelompok 4. Sehingga cukup ditambahkan pembilangnya saja. Ingat ya, ini penting sekali agar kalian tidak salah-salah atau keliru dalam menjumlahkan pecahan. Lalu pengurangan pecahan bagaimana? Nah, kita perhatikan lagi, 3/4 dikurang 1/4. Ingat tadi makna dari pecahan? 3/4 artinya 3 bagian dari 4. 1/4 artinya 1 bagian dari 4. Maka seperti apa pengurangan pecahan? Kita perhatikan. Apakah kita perlu mengurangkan 3 dikurang 1, 4 dikurang 4? Tidak ya. Jadi berapa hasilnya? 3/4 dikurang 1/4. Berapa hasilnya? Kita cukup mengurangkan yang di atas ini. 3 dikurang 1. Gitu ya. 3/4 artinya 3 dikurang 1 per miring pula. Ya. Per berapa? Per 4. Sama dengan berapa? 2 per 4. 4-nya tetap. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok yang sama-sama 4. Sehingga yang dikurangkan adalah bilangan yang di atasnya. Atau pembilangnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi jawabnya 2/4. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 3/4. 1, 2, 3. 3 bagian dari 4. Berarti 3/4. 3/4 dikurang 1/4. Seperti apa? Kita kurangkan 1 bagian atau 1/4. Maka jawabnya adalah yang tersisa berapa? 2/4. Berarti benar. Jawabnya adalah 2/4. Benar ya? Seperti itu. Contoh berikutnya adalah penjumlahan pecahan 1/5 ditambah 3/5 sama dengan berapa?
Apakah 4/5 dengan menambahkan 1 ditambah 3, kemudian 5-nya tetap, atau ya 1/5, 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/10, didapat dari 5 ditambah 5, 10, 1 ditambah 3, 4. Yang mana yang benar? Ya, yang benar adalah 4/5. Kita lihat buktinya. Nah, ini adalah 1/5. Kita tambah dengan 3/5. Menjadi berapa? Ya, 4/5. Jadi ketika pecahan yang penyebutnya sama, artinya berasal dari kelompok yang sama, kelompok 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1 bagian 1/5, 3 bagian 3/5 sama dengan 4/5. Kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4/5. Jadi yang ditambahkan adalah pembilangnya saja. Kenapa? Kenapa tadi jawabnya? Karena berasal dari kelompok yang sama. Sama-sama pecahan per 5. Itu ya. Maka ini benar. 1/5 kita lihat kembali gambar ataupun cara menunjukkan penjumlahan pecahan penyebut sama. Mengapa tidak ditambahkan juga penyebutnya? Ini penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pahami supaya kita tidak keliru menjumlahkan pecahan, ya, terutama yang penyebutnya sama. Di sini ada gambar, kalian bisa lihat, ini adalah satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 5 bagian atau 1/5. Nah, ditambah 3/5. Nah, dari gambar ini kalian pasti sudah tahu jawabnya. Berapa jawabnya? Sama dengan 4/5. Nah, kita pindahkan yang ini ke sini. Kan begitu ya? Sehingga kita lihat 1, 2, 3, 4/5. Karena ini adalah 5 bagian. Maka 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Ini adalah jawaban yang benar. Ya. Baik, satu lagi pengurangan dari pecahan. Ini 3/5. Nih, 1/5, 1/5, 1/5. Ini ada 3/5 nih yang berwarna hijau. Maka ini disebut pecahan 3/5. 3/5 dikurang 1/5. Apakah benar kita hanya mengurangkan bilangan yang di atasnya? 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sementara 5-nya ini adalah tetap. Ingat tadi? Ya, masih ingat ya? Apakah ini benar? Ya, kita perhatikan gambarnya. Nah, 3/5 tadi setelah dikurang 1/5, maka tersisa berapa? Tersisa ini berapa di sini? Ya, 2/5. Maka jawabnya yang benar adalah 2/5. Benar. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Bagaimana pecahan, konsep pecahan, pecahan senilai, penjumlahan pecahan, dan pengurangan pecahan. Kalian pasti sudah bisa. Nah, sekarang selesaikanlah soal-soal pecahan berikut. Ya, selesaikan. Gimana? Tunjukkan caranya dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana jawabnya di sini? 1/3 ditambah 2/3 seperti apa jawabnya? Tulis pecahannya di sini. Kemudian buat gambarnya. Gambar yang menunjukkan 1/3 ditambah 2/3 itu sama dengan berapa? Buat gambarnya. Ini nomor 1 sampai nomor 4. Semua dibuat gambarnya yang menunjukkan jawaban dari pecahan-pecahan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi tugas kalian tidak hanya mencari jawaban angkanya, tapi tunjukkan dengan gambar seperti apa cara menyelesaikan dari penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Bisa dipahami ya? Baik, ketika ada yang kurang jelas boleh bertanya di grup WA ataupun di kolom komentar nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.